mulut orang bau gitu, gitu. Ya nggak apa-apa. Serius? Serius. Anda pernah malpraktek nggak? Terawan kemana sih dokter terawan? Banyak Pak, soalnya korban dokter gigi Pak. Serius Pak. 3, 2, 1, yuk kita interview. Oke, pelamar selanjutnya silakan masuk. Iya. Iya. Duduk ya Pak. Jangan grogi dong. Wah, jelek banget CV Anda. Iya maklum Pak. Iya. Saya naik Gojek. Mana Gojek? Oke. Udah jangan ngomong dulu ya Pak ya. Iya. Maaf Pak. Pak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Calon dokter ini ya. Iya Pak. Calon dokter. Dokter gigi umumnya Pak. Dokter gigi. Dokter gigi umumnya tuh gimana maksudnya? Dokter gigi saya ngelayani yang ada di mulut aja, nggak ada yang di luar tubuh. Nggak ada yang di luar mulut maksudnya. Anda grogi ya? Iya grogi. Jangan ketawa-tawa Mas. Ini serius Mas. Ya. Apa kabar sebelumnya? Baiklah, alhamdulillah. Ini namanya Dwi Andika Anantawikrama. Iya betul Pak. Panggilannya siapa? Panggilannya Cepot Pak. Cepot. Iya. Kenapa begitu Mas? Karena dari SD Pak, saya juga nggak tahu. Oh gitu. Jadi Anda terima aja lah dipanggil orang apa gitu ya? Mungkin saya dulu mirip Cepot mungkin Pak. Oh yang wayang itu. Iya. Nggak apa-apa. Pak Cepot, saya panggil ya Pak ya. Iya. Nggak apa-apa. Pak Cepot, sehat nih keadaannya nih? Sehat alhamdulillah. Covid nggak Anda? Insya Allah enggak Pak. Udah tes emang? Udah. Karena kan Anda rutin tuh kalau dokter gitu. Minggu lalu sih di rapid dong ya Pak. Rapid? Iya. Palsu kan itu? Hah? kurang tahu Pak, saya sebenarnya kalau rapid itu palsu apa tidak ya. Oh gitu. Oke. Tapi seenggaknya at least-nya rapidnya walaupun palsu. Iya, negatif. Iya, negatif. Alhamdulillah. Bismillah nih saya nih berarti ya. Saya yang bismillah. Iya, keluarga saya juga di rumah bismillah juga, Pak. Ya. Maaf, saya ketawa terus ya, Pak. Enggak apa-apa. Jadi Anda ini melamar di tempat saya untuk posisi dokter gigi ya. Iya. Oke. Good. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, Pak Cepot. Nama saya Adam, saya dari HRD RSIB, ya, baik, Rumah Sakit Ibu dan Bapak. Karena saya ini menolak matriarki, semua rumah sakit ibu dan anak. Bapaknya kok sakit gimana? Kenapa namanya begitu? Anda sebagai dokter bisa menjelaskan nggak? Ya anak juga penting juga sih Pak. Enggak, saya nggak nanya anak, kan anaknya jelas rumah sakit ibu dan anak. Kenapa nggak ada rumah sakit bapak gitu? Iya bapak soalnya kuat Pak. Oh jadi bapak nggak bisa sakit? Bisa juga, cuma kayak itu nggak boleh lebih banting itu. Tulang aja sih Pak dia kerja. Anda anak ID? Apa? Anak ID? Anda anggota ID bukan? Saya PBDG ID saya. Whatever lah. Ya. Ngerti saya. Kalau ID itu untuk dokter umum, PDGI itu untuk dokter gigi. Oh ya udah. Iya. Kenapa? Itu Anda harus PR Anda nih ya, kalau mau diterima di rumah sakit ibu dan bapak ini, Anda harus cari tahu kenapa rumah sakit ibu dan anak semua. Nggak jelas itu. Iya, mungkin PR saya selanjutnya Pak ya. Nanti kalau ketemu lagi saya jelaskan ke Bapak. Boleh. Good. Oke, kemudian jadi di sini kita memang lagi butuh lowongan untuk dokter gigi di rumah sakit ibu dan bapak ini ya Mas ya. Jadi Anda adalah kandidat yang mungkin cocok dengan posisi yang kami cari ya Mas ya. Ya, terima dong Pak. Oke, sekarang gantian giliran Anda yang memperkenalkan diri Anda, ceritakan latar belakang diri, pendidikan, latar belakang mungkin pengalaman kerja kalau ada, silakan Pak Cepot. Ya, mohon izin untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Dwi Andika Anantawikrama, sering dipanggil Cepot dari dulu. Umur 28 tahun. Alamat di Ragunan. SD di sekolah. Jangan Mas, mungkin dari SMP aja. Dari SMP aja Pak. SMP di Al-Azhar 2. SMA di SMA 6. Kemudian saya kuliah di Universitas Trisakti jurusan kedokteran gigi. Dia? Kemudian saya telah ikut banyak baksos. Baksos? Iya, baksos karena bakti sosial. Bakti sosial di daerah. Iya, nggak apa-apa. Sekalian usir nyamuk juga nggak apa-apa. Iya, ini kita harus sehat. Iya. Baksos di Pandeglang bersama TNI waktu itu. Kemudian saya juga pernah ikut baksos di Tanjung Pandan, sebelahnya Tanjung Pinang. Itu seminggu
Di situ saya dikeliling di sekolah-sekolah di SMP maupun SD. Itu koas ya? Waktu koas. Jadi emang waktu koas di Trisakti itu emang ada ada program kayak gitu. Ada program kayak gitu. Ya udah, habis itu saya dokter gigi di tahun 2019. Tahun lalu. Lulus tuh Anda tuh? Lulus, alhamdulillah Pak. Oke. Kemudian setelah itu saya melamar kerja di sebuah klinik. Sebuah klinik tepatnya di bawah MRT Haji Nawi. Oke. Sampai sekarang. Dan saya asdos atau mungkin asdos untuk para koas di Universitas Trisakti. Itu di bawah stasiun MRT, klinik apa ahli gigi? Klinik Pak, bukan ahli gigi. Pintunya bukan triplek? Bukan. Benar, pintunya bukan. Nggak ada gambar giginya Pak di depan Pak. Oke, bagus. Suka ada Pak Ogah pasang behel di sini? Jarang sih Pak. Jarang. Berarti klinik? Ahli gigi berarti? Klinik, jarang klinik, berarti klinik, ada dong? Klinik. Ada? Mungkin bukan saya yang itu Pak ya. Ada bukan tapi Pak Ogah. Ogah. Pasang behel di sini? Nggak ada sih Pak. 200.000? Nggak ada. Ada, berarti bukan jarang jawabannya. Iya maaf ya. Saya Jarang. grogi Mas. Itu megang-megang, kan nggak boleh colek-colek. Oke. Anda tuh kuliah total berapa lama berarti? Aduh, kalau ditanya berapa lama itu cukup lama ya. Saya sarjana itu 3,5 tahun. Sarjana 3,5 tahun dari 2011, 2014 tengah itu saya udah sarjana kedokteran gigi. 2014. Koasnya itu sekitar berapa tahun tuh? 2014 ke 19 5 tahun. Koasnya itu 5 tahun. Yang normalnya itu 2 tahun. Kok lama? Karena Tapi Anda bisa di koas kedokteran Anda orang gigi. Enggak, bukan begitu Pak. Iya. Saya ceritakan dulu. Karena koas kedokteran gigi itu sebenarnya kita mencari pasien, bukan yang pasien yang mencari ke kita. Jadi ada jadi secara pasien yang datang ke kita, kan kita harus tahu tuh penyakit apa yang spesifik yang harus kita requirement, yang ada di requirement kita. Ya, nyarinya susah tuh orang dengan penyakit kayak gitu. Nyari kayak gitu susah. Belum lagi kalau ntar pasiennya di tengah perjalanan batal. Meninggal. Iya, bisa jadi kan? Bisa jadi juga. Iya. Atau batal lah, ada Meninggal urusan aja. pekerjaan harus iya. atau ada keluar kota gitu kan. Saya kan nggak tahu tuh. Wallahu alam ibaratnya. Iya. Nah, belum lagi ada journal reading. Journal reading itu jadi kita harus nyari beberapa jurnal, kemudian kita presentasikan. Itu banyak tuh, bukan cuma satu. Ada beberapa modul lah ibaratnya. Kemudian setelah itu ada kasus-kasus yang spesifik. Kasus-kasus spesifik yang jalannya itu bukan cuma 1 hari 2 hari, tapi seminggu mungkin 2 kali sampai 6 bulan. Oh, jadi untuk penyembuhannya lama gitu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Kemudian Anda nih pengen jadi dokter gigi kemauan sendiri apa kemauan orang tua? Kemauan sendiri. Emang cita-cita dari kecil? Iya. Benar? Oke, good. Kenapa Bapak meragukan sekali kayaknya? Enggak, ya pengen tahu aja. Kadang-kadang orang tuh kalau misalnya kemauan sendiri tuh cepet gitu. Iya. Anda lama 5 tahun, itu jadi asdos. Iya, itu kelebihan saya Pak. Saya selama 5 tahun itu bukan cuma saya bukan cuma mengerjakan requirement saya sendiri, tapi kayak ya udahlah saya bantu teman juga, bantu teman. Kan dapat ilmu juga kalau kayak gitu. Ya? Hah? Mantap. Iya bantu sih Pak. Bantu Pak dikit-dikit. Oke. Kemudian kalau kuliah dokter gigi itu ngapain aja sih sebenarnya? Apa yang dipelajarin sama dokter umum tuh sama apa enggak sih? Kalau dokter umum saya kurang tahu ya Pak. Kalau dokter gigi itu seperti yang saya bilang tadi, itu kan ada banyak beberapa requirement itu kan. Kayak misalkan di modul konservasi gigi, nah itu kita harus nambel berapa gigi gitu. Dan kelas-kelasnya kan beda-beda Pak. Jadi itu kita harus cari spesifikasi, dikira komputer kali Pak. Enggak, ini harus cari pasiennya itu sendiri Pak. Jadi untuk tambelan kelas 1 itu. Kelas 1 itu kan yang di dalam gigi belakang doang kan. Nah, itu harus kita cari itu pasien kayak gitu. Yang misalkan bolong di gigi atas gitu doang. Udah. Nah, kemudian pas kuliah itu kan pasti ada inian dengan mayat pasti kalau kedokteran itu kan. Iya, di zaman preklinik saya itu pas di sarjana. Apa?
pas di sarjana. Heeh. Itu saya ketemu mayat Kalau dokter gigi itu mayatnya satu badan apa kepala ke atas? dari doang? leher ke atas dong, Pak. Leher ke atas doang. Iya. Itu serem nggak tuh pas? Enggak, Pak, karena udah diformalin dan udah lama juga ya diformalinnya. Jadi itu mayatnya itu jadi seperti kayak, Bapak tahu rendang, Pak? Iya tahu. Kayak gitu warnanya, Pak. Tapi mukanya masih utuh. Iya, udah nggak utuh juga. Jadi kayak urat-urat apa? Otot-ototnya aja. Kulitnya mah udah enggak. Ada gitu ya. Oh gitu. Ada kejadian serem nggak pas ngotak-ngatik mayat tuh? Alhamdulillah nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya, aman ya. Aman. Oke, karena kan banyak tuh di cerita-cerita pas lagi praktek sama mayat itu kan horor mistis gitu. Iya, saya bukan anak indigo juga sih, Pak. Saya nggak tahu soalnya. Bagus. Kemudian sekarang kerja di klinik apa nama? Nggak usah sebut klinik lah ya. Iya, nggak usah sebut ini. Ada yang dipecat kasihan. Jadi Anda kerja di mana? Di klinik gigi, Pak. Klinik gigi yang di tadi itu ya di Iya, di MRT Haji Nawawi di bawahnya. Udah berapa lama di situ? Dari November. Oh baru ya? Lumayan. Kan lulusnya 2019, Pak. Oh iya benar. Berarti langsung dapat kerja itu. Iya. Dapat linknya dari mana? Orang dalam ya? Temen. Oh, pasti temennya bapak atau ibunya yang punya klinik itu ya? Enggak juga. Om tantenya? Jujur aja udah nggak apa-apa. Udah teman saya emang. Mana Anda punya klinik? Punya. Oh, orang dalam tuh. Oke, kemudian sebagai apa sih dokter gigi aja ya? Kalau di situ saya juga kurang paham nih kalau di klinik tuh struktur organisasinya kayak gimana? Iya, dokter aja, kumpulan dokter-dokter aja gitu, Pak. Sama manajemennya ada juga sih. Iya, manajemennya iya ada. Hari apa aja Anda klinik? Hari Kamis sama Sabtu, Pak. Kamis sama Sabtu. Oke. Kira-kira nih udah nanganin berapa banyak pasien? Dari mana nih? Dari klinik? Dari klinik. lulus, dari saya lulus apa dari kelas? Klinik. Dari klinik. Kan berarti Anda dihitung kerja profesional kan pas di klinik. Sekitar 40-50 kali ya, Pak. 40-50. Ada yang aneh-aneh nggak? Kasusnya? Sejauh ini sih nggak ada ya, Pak ya. Cuma cabut gigi aja gitu. Iya, cuma cabut, nambel, gitu. perawatan saluran akar. Akar gigi. Udah itu aja sih, Pak. Masang Paling gigi sering emas, sama gitu. Paling ini yang bersihin kerang gigi gitu. Terus apa namanya? Yang sampai tindakan operasi gede gitu? Belum sih sampai saat ini. Masa nggak ada yang parah sih? Nggak menantang ah? Iya, emang begitu pekerjaannya, Pak. Mungkin kalau misalkan nanti spesialis baru. Oh, ada spesialisnya lagi? Ada spesialisnya lagi. Kayak dokter umum aja, Pak. Oke, kemudian ini lagi pandemi nih, bulan Februari. Itu nggak bahaya kan kerja di sana? Justru itu dokter gigi itu nomor 1, Pak, tingkat infeksinya. Aduh. Iya. Soalnya kita kan tapi maka dari itu kita di klinik itu sekarang udah menggunakan APD level 3 seperti di rumah sakit. Dan kalaupun ada alatnya, alat seperti yang sinar UV itu, jadi setiap ganti-ganti pasien itu mesti ada sinar UV-nya untuk mensterilisasi ruangan. Nah itu saya mau nanya alat-alatnya. Itu sebelum pakai sinar UV itu bersihin pakai apa? Pakai alatnya itu doang kan? Diganti-ganti, Pak, punya banyak. Enggak yang kayak apa? Sedot WC yang gitu yang putih. Itu ganti, Pak. Enggak. Kita ada stoknya, Pak. Masa? Iya benar, Pak. Gelas-gelasnya itu ganti juga, Pak. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin, Pak? Pasti rugi banyak kalau nggak diganti. Apa? Osok-osokannya itu apa namanya yang buat tinggal pakai aqua gelas aja, Pak, nggak apa-apa kali. Enggak, bukan, maksudnya yang kayak tangnya gitu yang buat itu gitu. Di autoclave, Pak. Jadi ada seperti kayak oven gitu alatnya. Berarti nggak diganti. Tar dulu. Tar dulu, Pak. Jadi emang itu kita stoknya punya banyak. Dan itu emang kalau misalkan ada habis pakai alat misalnya cabut gigi tang gitu, itu langsung kita bersihin pakai sabun, deterjen segala macam. Kemudian langsung kita kita taruh di autoclave, kita jalanin autoclave-nya, Pak. Autoclave itu apa? Ya mentang-mentang ada dokter gigi saya. Kan tadi saya udah jelaskan itu alat seperti oven gitu, Pak, alat pemanas. Dia pakai deterjen buat baju rinso gitu. Itu cukup kumannya hilang, Pak. Tapi berarti pakai deterjen attack rinso gitu, daya. Sabun. Sabun dulu, povidone iodine, betadine, baru deterjen. Itu bersih itu. Deterjen buat baju. Iya. Serius? Iya. Semua rumah sakit kayak gitu? Enggak juga. Deterjen attack daya. Ada juga alatnya NaOCl. Nah gitu dong. Gak keren deterjen deterjen. Natrium klorid. Keren. Jadi dokter gigi itu paling besar karena ngebuka masker ini ya pasien pasti ya. Jadi langsung. Iya, karena kan kita berhubungan langsung sama mulut pasien, di mana itu kan ada tempat infeksinya kan, Pak. Tempat bakterinya itu paling pertama kan itu di mulut.
apa virus corona ini kan Pernafasan. mulut dan pernafasan kan. Jadi ya itu. Jadi emang kita kalau misalkan ada juga kita pakai bur itu. Pakai bur. Jadi untuk iya bor. Kita manggilnya bur. Ya, ada terserah deh. Iya, bur dan alat scaler itu. Jadi itu merubah yang virus yang tadinya di droplet menjadi aerosol. Jadi iya. Karena kena bur gitu ya. Kena bur. Gitu. Jadi kan kayak ada percikan-percikannya kan muncrat-muncrat ke luar kan, Pak. Berupa partikel-partikel kecil itu kan, Pak. Oke. Kemudian selama Anda menangani pasien, jujur nih, ada yang bau banget nggak mulutnya? Kan saya pakai masker, Pak. Ya tetap aja mulut orang kalau gitu pasti kan kecium. Ada sih, Pak. Terus reaksi Anda gimana? Ya saya udah biasa, Pak. Ini udah biasa. Udah biasa. Mulut orang bau gitu, ha gitu. Ya nggak apa-apa. Serius. Semua dokter gigi tuh kuat kok misalnya ketemu di jalan, hoi gitu kuat. Ya nggak gitu juga. Ya udah biasa gimana sih? Ini udah biasa sama bau mulut gitu, bau sampah gitu. Iya udah biasa. Bau kotoran manusia? Enggak, itu lebay, Pak. Oke. Terus saya nih juga kan sebagai pengusaha rumah sakit ini kan, kalau saya rumah sakit, tapi saya punya beberapa teman-teman yang punya klinik gigi atau kerja di klinik gigi di Bintaro gitu. Karena sepi banget ya sekarang. Iya, efek pandemi, Pak. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau efek pandemi, apa ngaruhnya orang sakit gigi sama pandemi jadi nggak ke rumah sakit gitu? Ya. Nggak ke dokter gigi. Nggak ke dokter gigi. Ya mager kali, Pak. Ya orang kalau udah sakit gigi tuh. Oh iya, kecuali yang emergency. Kalau emergency itu paling bisa kita kasih obat dulu. Atau misalkan langsung penindakan, langsung di tempat. Kalau emergency emang sebenarnya pandemi ini tuh dikhususkan untuk yang emergency treatment itu disegerakan. Jadi kalau misalkan yang nggak terlalu emergency itu nggak apa-apa untuk nantikan aja. Nah terus kalau misalnya kira-kira pandemi gini berapa persen sih penurunan pasien datang itu? 20-30% mungkin apa? Ya nggak banyak dong. Iya. Kecuali sisa 20% gitu baru. Iya emang nggak terlalu banyak sih Pak sebenarnya emang. Nah terus biasa sehari tuh pas praktek tuh menangani berapa pasien? Kalau selama pandemi ini saya cukupkan untuk 2 kali aja, dua kali kunjungan pasien. Kalau normal? Kalau normal mungkin pandemi? Bisa 5 atau sampai 8 kali Pak sehari. 5-8? Oke. Satu klinik itu ada berapa dokter di tempat Anda? Ada banyak Pak. Di bawah 10 sih. Di bawah 10, dikit dong. Iya lumayan lah. Iya. Beda. Terus ada nggak sih orang bukan penyakit gigi tapi datangnya ke dokter gigi gitu loh? Misal ternyata gusi Anda juga nangani gitu nggak? Oh iya, semua keadaan di dalam mulut. Kalau tenggorokan gitu? Tenggorokan mungkin enggak ya Pak? THT, lebih ke THT. Iya, lebih ke THT. Oke. Kemudian kalau anak kecil Anda megang juga? Anak kecil jarang sih Pak ya. Berarti pernah? Pernah. Susah nggak sih treatmentnya kalau misalnya? Ada yang susah, ada yang gampang. Biasanya gimana? Susahnya itu kan biasanya kalau anak kecil itu takut ya Pak ya, takutan. Nah gimana ada nenanginnya nih? Nenangin anak kecil Pak? Karena di rumah sakit saya banyak anak kecil. Banyak anak kecil ya Pak? Rumah sakit apa tadi Pak? Ibu dan bapak. Kan gak ada anak kecil Pak. Gimana? Kok jadi dibalik ada tanya? Ya itu kan ceritanya aja. Rumah sakit ibu dan anak yang datang laki juga ada kok. Banyak ya Pak? Iya nggak apa-apa. Gimana? Treatmentnya gimana kalau anak kecil? Ya treatmentnya itu kita tenangkan dulu. Bius gitu. Enggak, bukan seperti itu Pak. Jadi tenangkan oleh ibunya dulu. Mungkin bisa dipangku. Kalau punya ibu gimana? Atau bapaknya. Bapak tiri? Iya bapak tirinya. Ya udah. Ya ditenangkan dulu oleh mereka kan. Jadi dibius sama bapaknya? Enggak gitu Pak. Jadi ayo tenang deh, ini perawatan cuma gini-gini dong dok. Gitu kan. Kayak gitu ceritanya Pak. Nah kita sebagai dokter gigi kita harus memperkenalkan alat-alat itu kepada mereka. Jadi ini loh deh, ini fungsinya kaca mulut buat ngeliat kaca mulut ini buat ngeliat gigi di rongga mulut tadi. Iya. Terus habis itu kalau misalnya ditambel, alat tambelnya kita kasih lihat dulu kan kecilnya. Udah seperti itu Pak. Jadi
Jadi kita perkenalkan dulu, baru setelah anak itu mulai mereda, baru kita tangani. Oke. Kemudian kalau apa namanya? Apa sih nggak nyamuk lupa. Iya, nggak apa-apa. Bau lagi. Belum nyamuknya. Bau gosong ya, Pak. Nah, terus Anda pernah malpraktek nggak? Jujur. Sejauh ini tidak, Pak. Amit-amit, Pak. Hampir pernah. Enggak, Pak. Nah, kalau dokter tuh kalau malpraktek hukumannya apa sih? Wah, kurang tahu saya, Pak. Ya kan pasti ada belajar etikanya lah. Nggak mungkin udah disumpah juga. Pasti kalau malpraktek gimana? Seperti apa ya? Mungkin penahanan surat izin praktek aja mungkin ya. Oh, kayak gitu. Iya. Mungkin ada juga surat peringatannya terlebih dahulu sebelum pencabutan izin praktek. Oh. Biasanya kalau dokter udah terlanjur melakukan malpraktek tuh apa yang sih yang mereka lakukan biasanya? Jadi ahli gigi. Khilaf, Pak, biasanya, Pak. Gue ya tahu. Maksudnya, misalnya nih, dokter malpraktek, jebret, izinnya dicabut, mereka melakukan apa? Ahli gigi itu jadi ahli gigi. Enggak juga sih, Pak. Terus gimana caranya? Bisa balik lagi surat izinnya kalau malpraktek itu? Bisa balik mungkin dalam ada jangkanya biasanya, Pak. Jadi nganggur ada dulu. jangka waktunya. Mungkin jadi YouTuber dulu bisa. Iya, jadi itu demo gitu misalnya. Lucu loh, Pak. Kemudian nih saya mau nanya, ini agak ke sedikit sensitif sih. Terawan kemana sih dokter terawan? Kurang tahu, Pak. Tapi Anda termasuk yang pro apa kontra sama dia? Saya nggak ngurusin, Pak, saya gigi doang. Tapi kan masuk ke dalam wadahnya Kementerian Kesehatan loh. Anda nih, ya saya mau lihat pandangan Anda terkait COVID dan dokter terawan ini sebagai dokter gigi deh. Setiap orang pasti punya pandangan masing-masing dong. Dari, pribadi ya, Pak ya? Ya, dari ya maksudnya dalam artian buruh punya pandangan sendiri terhadap COVID, misalnya ke PHK gitu, terus pengusaha juga pandangan sendiri terhadap COVID. Nah, kalau dari segi dokter gigi ini gimana nih? Kemana aja, Pak, terawan? Udah itu doang? Iya. Anda merasa sebagai salah satu anak buahnya gitu, merasa ditinggali gitu? Ya, bisa dibilang seperti itu, Pak. Sebagai salah satu profesi yang terkena dampaknya dari corona ini, bagaimana pandangan Anda terkait kaum-kaum yang tidak percaya sama COVID? Hai para kaum-kaum yang tidak percaya COVID, percayalah bahwa COVID ini ada. Banyak, Pak, soalnya korban dokter gigi, Pak. Serius, Pak. Persentasinya di antara dokter umum dan lain-lain berapa banyak sih? Anda bisa bilang nomor 1 itu? Mungkin Bapak bisa lihat sendiri nanti datanya ya. Oh gitu. Ya, soalnya kita berhubungan langsung sama aerosolnya itu. Oke. Nah, terus nih, sebagai dokter gigi itu lebih cuan yang kerja di rumah sakit atau pindah-pindah ke klinik banyak? Maksudnya gimana, Pak? Ya kan kadang-kadang ada ya kayak Anda ini di klinik-klinik aja kan kerjanya, tapi ada juga dokter yang di rumah sakit pindah-pindah gitu. Lebih cuan mana? Kan sebenarnya kalau dokter gigi ini, profesi dokter gigi ini dikasih 3 izin praktek. Oh gitu. Jadi kalau misalkan harinya itu tidak kepake, ya kita praktek di tempat lain gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Asal 3 izin praktek ini ibarat maksimal lah biar cuan. Ya kalau misalkan rumah sakit 1, klinik lagi 1, ya cuan juga, Pak. Gitu. Nah, iya. Jadi sebenarnya nggak masalah ya? Nggak masalah. Tinggal preferensinya aja mau di klinik apa di rumah sakit gitu. Nah, kira-kira nih kalau saya mau nanya range penghasilan Anda sebagai dokter gigi kan banyak orang. Nah, ini juga saya mau nanya juga nih, banyak orang cita-cita jadi dokter kaya gitu. Tapi semenjak ada BPJS katanya penghasilannya menurun kan, BPJS kesehatan gitu. Nah, sekarang nih saya mau nanya sama Anda praktisinya langsung, faktanya tuh gimana sih dari dokter gigi itu? Kalau saya sih gara-gara di klinik swasta ya nggak ada yang pakai BPJS sih, Pak. Mungkin nanti kalau misalkan saya bekerja untuk di puskesmas atau di RSUD mungkin banyak yang menggunakan BPJS. Tapi teman-teman saya sih sampai saat ini ya oke-oke aja. Dia dapat gaji pokok. Kalau misalkan di klinik swasta itu kan dia sharing fee sama yang punya klinik kan. Iya. Mungkin kalau yang di puskes atau kerja di pemerintahan gitu, ya dia emang dapat gaji pokoknya, Pak. Oke, dapat gaji pokoknya. Nah, kira-kira kalau range penghasilan berapa sih? Range penghasilan? Ya, Anda mau minta ke saya gaji berapa? Gitu. Range aja, maksudnya mau range gede juga nggak masalah. 7 boleh, Pak? Hah? 7. Anda minta 7?
bisa kita pertimbangkan. Nah, Anda minta 7 ini kira-kira skill apa yang Anda punya yang membedakan Anda deh, kenapa saya harus nge-hire Anda dibanding dokter gigi lain. Saya lucu, Pak. Jangan disensor yang ini. Enggak serius. Ya, sebenarnya skill kita para dokter gigi umum sih sebenarnya sama rata ya sebenarnya. Nggak ada yang lebih di mana. Mungkin kalau misalkan nanti ada kemampuan lebih, mungkin bisa spesialisasi dulu, kuliah lagi ya. Berapa lama lagi tuh kuliah lagi? Beragam macamnya, Pak. Jadi kalau misalkan masuk bedah mulut itu yang saya dengar ya 4 sampai 6 tahun. Kalau gigi tiruan itu prostodonti itu 4 tahunan. Kalau periodonti itu yang ngurus gusi, yang ngurus penyangga gigi ya Pak ya. Itu sekitar sama 4 tahunan juga. 4 tahun. Ya kurang lebih 4 tahunan lah. Kalau yang lain. Way to go lagi. Kapan rencana ada mau spesialis? Sebelum umur 35 lah Pak. Sebelum umur 35. Oke. Kemudian jadi untuk skill rata-rata ya. Kelihatan kok. Cuma saya magernya kena Anda kalau saya gitu. Nah, jadi kurang lebih tuh kalau masih dokter gigi yang awal istilahnya apa sih kalau belum spesialis itu? Dokter gigi umum. Dokter gigi umum tuh hampir kurang lebih 11-12 lah ya kelebihannya. Sama apa? Ya dengan yang lain yang sesama dokter gigi umum. Iya, 11-12. Iya kan? Cuma mungkin kelebihannya kayak tadi lucu, seksi gitu kan. Iya itu. Iya deh. Iya aja Pak. Iya kan kelebihan dari dirinya sendiri. Dari diri sendiri. Bukan secara kemampuan skill dokter giginya gitu kan. Benar. Betul. Oke. Kemudian ini berarti Anda baru di satu klinik ini ya. Terus sama di Trisakti juga saya taruh SIP juga di situ. Taruh surat izin praktek juga di Trisakti. Gitu. Itu Anda bisa masuk ke sana gimana? Pangdal loh. Ya daftar aja Pak. Diterima? Alhamdulillah Pak. Ketat nggak sih kalau kayak di Trisakti gitu? Ya karena saya alumni sana ya saya diterima sih Pak. Diterima. Kecuali kalau alumni mana universitas mana masuk Trisakti kan nggak mungkin BSI juga, gitu. Iya BSI. Ini tes sensor nggak Pak? Gak apa-apa santai. Nah terus misalnya saya ini anak lulusan SMA yang bingung nyari yang nggak bantu saya yakini diri saya untuk jadi dokter gigi. Yakini Bapak? Iya, saya cerita anak SMA nih, bingung nih mau profesi apa, pengen jadi dokter tapi kok masih ragu. Gitu. Susah ya Pak pertanyaan Pak? Ya iyalah, harus mikir lah. Kenapa sih harus dokter gigi? Iya sebenarnya apa ya Pak ya? Gimana ya Pak ya? Gimana dong? Sebenarnya subjektif sih, saya suka sama dokter gigi. Di dokter gigi itu tuh sebenarnya dia dokternya ada. Dia itu engineer-nya ada. Engineer-nya ada kenapa? Kok Bapak nggak nanya gitu sih? Engineer-nya itu dia seperti perawatan saluran akar gitu. Saya ambil contoh ya. Seperti perawatan saluran akar. Kita membersihkan saluran akar itu dulu, kemudian kita taruh pasak di situ. Setelah bersih nih, bukan seperti itu Pak. Jadi setelah bersih itu kita bersihkan saluran akar, kita isi dengan bahan namanya gutta perca. Kemudian kalau misalkan itu gigi itu biar kokoh, kita taruh pasak di situ. Taruh pasak di situ, baru kita tambal dan kita kasih crown. Biar lebih kuat. Kenapa saya engineer? Karena itu membangun sesuatu Pak. Oh iya. Membangun sesuatu agar kokoh. Maka itu saya sebut engineer. Dan yang ketiga itu artistry. Kenapa saya bilang artistry? Tanya dong. Iya kenapa? Iya saya lagi mencerna tadi. Artistry itu seperti saya ambil contoh lagi Pak ya. Iya, itu contohnya. Saya ambil contoh, jika kita ingin menambal, misalkan gigi Bapak jelek, hancur, bolong. Maaf ya Pak ya. Saya ambil contoh aja ini. Itu kita tambal sesuai dengan bentuk anatomi giginya, sesuai yang ada di imajinasi kita Pak. Bisa semau udel aja gitu, mau bikin kayak gimana. Tapi lebih bagusnya sesuai anatominya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan itu digabung, dokter, engineer, artistry, dentistry. Beda dentistry sama dentis aja apa?
Sama Pak, biar bagus saya dentist. Biar keren aja gitu ya. Oh iya. Oke. Nice. Gimana? Masih ada waktu? 30 belum? Oh ya udah deh kalau gitu. Siap. Kalau gitu nanti hasil interview ini akan kami rundingkan dulu ya Pak ya. Karena Anda ini sosialis. Bacot. Nanti akan kami pertimbangkan lagi. Iya Pak. Kami badan gaji sekitar 7 jutaan ya Mas ya. Iya. Bisa kita pertimbangkan. Oke. Baik Berarti Pak. Anda nggak resign dari tempat yang lama ya, pengen nambah SIP. Iya, pengen nambah izin praktek aja Pak, pengen nambah Siap. tempat praktek. Menambah penghasilan. Iya, biar Kalau lebih gitu. nambah cuan ya Pak. Ya, siap. Kalau kayak gitu saya udah mulai gatel-gatel ini. Saya enggak, Pak. Ya, ada bagaimana panjang. Oke, kalau gitu nanti akan kami hubungi kembali. Semoga bisa berjodoh di perusahaan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Yoi. Terima kasih, cerita Anda sangat inspiratif.